Tapi yang cukup menarik Pak Fran waktu itu ini cerita apa sungguh-sungguh terjadi begitu. Pada saat kita melakukan pendataan mengenai jumlah mobil mewah, kemudian 3 bulan setelah itu di pasar mobil second banyak sekali mobil mewah dijual, Pak. Nah, Pak Frans, kalau kita bicara reform di pajak saat ini, jadi Pak Fran kan handle yang SDM Dan organisasi. dan organisasi, Iya. gitu ya Pak ya. Nah, berarti ini ngomong masalah SDM itu kan sebetulnya itu sumber dari sumber efisiensi sebetulnya Betul, Pak ya. betul. Dan saya kira itu tidak mudah. Nanti mungkin Pak Frans bisa cerita bagaimana upaya yang akan dilakukan ini untuk SDM ini. Satu itu. Kemudian kalau mengenai organisasi, sebetulnya kan ini ada semacam apa ya handicap atau keterbatasan. Organisasi pemerintahan itu kan patternnya sudah ada gitu Betul, ya. betul ya. Nah itu yang tidak mudah juga untuk melakukan reform. Tapi untuk SDM sendiri, Pak Fran, ke depan akan kita bawa kemana, Pak? Seperti Oke. Makasih Pak. Iya benar sekali. Memang ya seperti kata orang ya, the man behind the gun ya Pak Hmm. yang paling berperan. Jadi walaupun sistem kita canggih apapun, tapi kalau orang-orangnya nggak siap, itu akan menjadi kendala juga. Bukan jadi solusi, malah menjadi problem. Nah untuk itu kita menyiapkan tadi Pak, dari yang rencana besarnya adalah kita menyiapkan jabatan-jabatan fungsional yang diharapkan nanti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang by system itu udah melakukan fungsi-fungsi yang tinggal dijalankan oleh para pegawai kita. Jadi tidak lagi melulu mengurus yang sifatnya administratif atau clerical, tapi langsung melakukan misalnya pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum dan lain sebagainya. Nah ini dari sekarang jumlah pegawai kita mungkin yang fungsional pemeriksa itu mungkin 8.000, nanti akan kita ubah menjadi sekitar sepertiganya Pak, jadi akan menjadi 20 ribuan. 20 ribuan Ya, ya, ya. yang tadinya akun representatif, kemudian jurusita, kemudian juga penelah keberatan itu akan kita jadikan jabatan fungsional. Nah nanti diharapkan nanti mereka menjadi satu kesatuan pekerjaannya yang tadi saya sebut matriks tadi itu. Nah, cara bekerjanya juga nanti by system berdasarkan compliance risk management, kita punya sistemnya nanti yang ada di Cortex itu. Jadi nanti kalau sekarang kan kalau misalnya memeriksa wajib pajak Pak, kan kita berdasarkan data-data yang kita punya, kemudian juga berdasarkan apa namanya aturan, contoh aturan adalah mereka yang misalnya lebih bayar diperiksa duluan. Akhirnya yang mungkin berisiko tinggi itu nggak tersentuh selama ini. Nah nanti by system mereka yang berisiko tinggi yang duluan kita lakukan pengawasan dan pemeriksaan dan lebih efektif. Jadi fokus pada mereka-mereka yang memang suka ngemplang pajak lah gitu. Itu yang dari sisi apa OSDM-nya. Kemudian juga pelatihan-pelatihan tentu saja untuk menjadi penjabat fungsional kan diperlukan pelatihan-pelatihan. Kita bekerja sama dengan BPPK. Tadi sebelum ketemu Bapak kami rapat dengan timnya Pak Andin di Kepala BPPK. Bagaimana nih memberikan pelatihan, kan jumlahnya ribuan yang mau dilatih Pak dalam jangka waktu 1 tahun ini. Nah, kita coba bagaimana menjadi solusi supaya mereka juga bisa ready ketika menjadi fungsional dan pelatihannya seperti apa yang dibutuhkan. Dan yang tidak kalah penting lagi, kembali lagi change management, bagaimana mengubah mindset pekerjaan yang tadinya mungkin mereka bekerja sendiri, harus bekerja dalam tim ya, fungsional itu, dan juga bagaimana yang tadinya mungkin ada sekat-sekat apa birokrasi tingkat eselon dan lain sebagainya harus bekerja secara uh, uh, fungsional tanpa dibatas oleh sekat-sekat itu. Itu juga changing mindset dan juga bagaimana meyakinkan mereka bahwa nanti karirnya pun nggak terhambat. Itu juga harus ada change management dengan memberikan informasi-informasi yang sifatnya produktif sehingga mereka juga merasa oh kita bagian dari perubahan dan ini perubahan ini tidak terelakkan dan kita juga harus berubah. Jadi banyak sekali yang kita lakukan untuk menuju ke arah sana dan yang menjadi driver utamanya itu adalah Cortex itu sistem informasi yang dikembangkan oleh
teman-teman, sehingga nanti itu menjadi salah satu cara kita untuk bekerja menjadi lebih baik. Nah, terkait organisasi, tadi benar sekali yang Bapak sampaikan, kita masih apa namanya, tertantang lah, bukan terkendala ya Pak, dengan sistem yang berbeda ini. Tapi kita mencoba melakukan apa ya, pendekatan-pendekatan dan yang sifatnya perubahan-perubahan yang kadang-kala memang menjadi aneh, tapi dia jadi lebih fleksibel gitu. Contohnya yang paling ini dilakukan menurut saya sih sangat apa ya, sangat kreatif oleh Pak Dirjen. Jadi kan waktu itu kita mau memfokuskan WP-WP yang besar Pak, kan ada yang sangat besar ya, Large Taxpayer Office itu LTO, ada yang Medium Tax Office atau MTA atau Madya. Nah kita ingin menambah Madya, tambah sementara di satu sisi Bapak tahu kita nggak boleh nambah kantor ya Pak. Akhirnya beberapa kantor kita gabungkan, terus kita jadikan Madya, sehingga tanpa mengubah neracanya jumlah kantornya, tapi kita bisa membentuk Madya. Oh Itu iya, iya. jadi salah satu terobosan yang saya sih luar biasa dari Pak Dirjen Pajak Pak Suryo, sehingga nanti mungkin bisa jadi nanti kalau kita mau melakukan perubahan-perubahan juga bisa jadi ya dengan solusi-solusi yang seperti itu, atau kalau misalnya dibutuhkan nanti kita dengan memberikan banyak pendekatan-pendekatan kepada Kemenpan untuk ya dunia berubah, proses bisnis berubah, wajib-wajib juga berubah banyak, masa kita masih begini-begini Tetap aja. aja gitu. Ya mungkin nanti dengan begitu mudah-mudahan, apalagi dengan delayering ini Pak, mungkin Iya. bisa menjadi salah satu momentum juga sebenarnya bisa kita ambil, sehingga diharapkan kendala-kendala tadi terkait dengan bagaimana organisasi ini bisa kita kembangkan, bisa menjadi salah satu solusi juga. Nah yang terakhir dari sisi organisasi juga, kita sebenarnya juga pengen jangan sampai organisasi ini menjadi salah satu hambatan, karena kan kendalanya memang selama ini span of control ya Pak. Betul, betul ya. Selain Kanwil di kantor pusat ini juga ada banyak sekali direktorat. Nah, akhirnya mungkin kita akan coba bagaimana bekerjanya ini walaupun dia terkotak-kotak dalam direktorat, tapi ada semacam komite Pak. Jadi ada komite, misalnya komite pengawasan. Jadi Oh nanti iya, iya. ada beberapa direktorat itu juga fokus untuk melakukan mana saja, sektor mana saja, industri mana saja yang mesti diawasin tahun ini, misalnya kita kumpul bareng gitu, tanpa apa terpengaruh oleh direktorat-direktorat secara teknisnya. Nah, komite-komite ini nanti yang kita bentuk, ada komite pengawasan, komite penegakan hukum yang bekerja tadi Pak, matriks antar direktorat. Iya, Tanpa harus mengubah jumlahnya tadi, tanpa harus iya, mengubah iya. namanya dan kan Betul. yang sensitif kan itu ya Pak, Iya, iya, seperti iya. Bapak tahu. Nah, itu mungkin jadi salah satu cara juga kita bekerja. Jadi lebih kepada esensi daripada bentuk formalnya gitu. Oke. Saya kira sebuah terobosan yang luar biasa ini Pak Frans, karena memang kadang-kadang kita untuk berubah menjadi maju ada tantangan lah katakanlah ya. Betul Pak. Tantangan yang memang tidak mudah untuk kita adjust dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, Pak Frans, saya kira apa yang akan dilakukan itu ke depan memerlukan sebuah proses monitoring dan evaluasi Betul. gitu ya Pak ya, sehingga mana-mana yang pas, mana-mana yang enggak bisa dikoreksi. Nah, kalau dalam konteks penggunaan IT bagaimana Pak Frans? Karena kan begini, orang selalu menghubungkan begini, antara penggunaan bisnis proses yang menggunakan IT dengan jumlah SDM yang ada. Nah, ada sebuah pemahaman bahwa kalau semuanya sudah dikerjakan dengan IT, mestinya orangnya nggak perlu terlalu banyak dong. Gitu. Itu kan Betul, pemahaman iya, yang standar gitu iya, ya, iya. seolah-olah bisnis proses yang sama. Namun demikian di pajak kan mestinya tidak persis seperti itu ya Pak Fran ya. Iya Pak, betul Pak. Ini bagus sekali Pak. Ini pertanyaan ini. Emang sering banget ditanyakan nih. Jadi kalau udah pakai Cortex berapa yang mau di apa, apa istilahnya di apa tidak perlu nambah lagi dan lain sebagainya. Tapi begini Pak, eh, kalau bicara pajak kan ada namanya tax coverage ratio ya Pak. Berapa sih yang sebenarnya sudah masuk ke dalam pembayaran pajak itu dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya. Jadi itu Ya, selisihnya masih jauh sekali. Dan salah satu penyebabnya adalah komparasi antara yang diperiksa, yang seharusnya diperiksa dengan yang diperiksa itu masih jauh. masih jauh betul. Ya, Betul. jadi tax coverage auditnya itu masih tinggi sekali. Nah,
Dari situ kita mencoba tadi, yang tadinya manual, yang tadinya mungkin dikerjakan oleh banyak orang, kita coba simplifikasi dan coba kita sistem yang tadi Cortex itu. Dan begitu diharapkan yang tadinya selama ini mengerjakan misalkan kan persuratan, administrasi, kemudian hal-hal yang sifatnya mungkin masih clerical itu tadi bisa kita alihkan Pak untuk tadi melakukan audit, Mhm, mhm. melakukan pengawasan. Jadi yang memang core-nya pajak Pajak, gitu. betul Nah, betul. itu diharapkan sih nanti mau nggak mau bisa meningkatkan tax ratio juga. Karena gini, sambil contoh yang real yang mau menjadi rencana kita, salah satu rencana kita ya Pak. Sekarang ini kita mau mencoba membangun yang namanya service center, pusat pelayanan. Mmm, Kan sekarang ini pelayanan tuh ada di setiap kantor pelayanan pajak tuh kan namanya juga KPP ya, kantor iya pelayanan betul pajak ada betul. pelayanan-pelayanan. Iya. Nah ini akan kita coba centralize sehingga nanti orang yang selama ini memberikan pelayanan di KPP itu bisa kita mobilisasi untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan gitu. Mmm, Jadi alih fungsi ibaratnya Pak. iya iya Jadi iya. bukannya berarti tadi nggak kepake orang yang harus dikurangin, tapi kita alih fungsikan yang selama ini belum kita kerjakan Mhm mhm. terkait core-nya gitu. Jadi dengan begitu nanti akan lebih banyak lagi orang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pajak sehingga orang lebih fokus dan tidak lagi ke sifatnya administrasi. Nah, teknologi lah yang membantu itu Pak. Jadi yang selama ini dikerjakan di KPP secara channel nanti mereka masuknya ke dalam satu tadi yang namanya service center. Nah, nanti sistem lah yang akan membagi-bagi lagi. Oh ini pekerjaannya KPP, misalnya mau KPP Magelang misalnya. By sistemnya aja dia pakai Magelang. Nanti teman-teman di KPP Magelang yang mengerjakan dan balik lagi keluar lagi melalui service center ini. Dan itu akan mengurangi banyak sekali. Kalau perkiraan saya mungkin sekitar 6 sampai 7 ribuan yang selama ini fokus di pelayanan bisa kita alih tugaskan untuk yang sifatnya tadi pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum yang merupakan core-nya pajak. Jadi menambah kapasitas Pak. Jadi kalau misalnya tadi kenapa sih kalau udah pakai IT bukannya mestinya berkurang orangnya? Enggak, karena sawah yang mau kita kerjakan ini akan lebih besar. Mhm. Jadi selama ini Mmm, mungkin dengan orang yang 10 orang sawahnya ada 20 nggak cukup. Tapi begitu kita pakai traktor, pakai ini sawahnya segitu tapi kita bisa ngerjain banyak dengan orang yang sama gitu. Jadi itu menjadi alat bantu kan kita bisa lebih fokus lagi untuk memberikan pengawasan dan monitoring untuk peningkatan tadi uh, tax ratio yang tadi itu Pak. iya iya. Saya kira, ini, sangat bisa dipahami karena kan pada saat sekarang ini banyak sektor-sektor atau lini tertentu yang sebetulnya penting, Mm-mm. tapi karena SDM-nya kurang, itu Betul, belum dilakukan dengan betul baik Pak, kan, Pak, ya. betul betul, Nah, itu komunikasi ke publiknya memang yang tidak mudah ini. Karena imajinasi orang kan begitu, tambah IT mahal, mestinya yang mengerjakan kan bisa lebih berkurang, sedikit ya ya, betul. Padahal sebetulnya, bidang-bidang dan sektor perpajakan itu tidak hanya yang dikerjakan oleh IT sebetulnya gitu. betul Pak. Bahkan IT yang bekerja pun kan perlu dimonitor, bener nggak ini IT-nya Betul gitu betul kan, Pak, ya. terkait Jadi dengan datanya dan saya lain sebagainya. kira Dan berbeda dengan yang lain kan kita ada yang namanya audit ya Pak, ya, pemeriksaan itu kan betul. juga harus terjun langsung. Dan semakin banyak jumlah perusahaan yang harus diaudit ya mau nggak mau kan sejumlah itu juga pemeriksa yang kita butuhkan Iya yang iya. selama ini mungkin belum dilakukan. Karena kita sistemnya gini Pak, karena kita sistemnya kan self assessment Pak. Jadi kita benar-benar rely on data gitu. Mhm. Tanpa ada datanya dari pihak ketiga kita nggak punya bukti. Misalnya Bapak beli mobil, beli apa, kalau Bapak nggak laporin di SPT, ya Nggak kita akan percaya tahu. apa aja Iya iya, sampai betul. kita temuin data, oh dari dealer misalnya, Betul, oh ada. berarti Bapak kok nggak laporin, nah itu. Iya, Nah betul. itu kepentingan datanya. Nah untuk mendapatkan data itu penting. Tapi di samping itu juga penting juga untuk bagi saya ya orang yang memonitor Bapak kan gitu. Jadi jumlahnya juga memang harus eh, lumayan besar juga Iya, dibandingkan kalau misalnya perbandingan antara jumlah wajib pajak dengan jumlah pegawai pajak sekarang juga masih sangat kecil sekali. iya. Saya ambil contoh misalnya satu AR itu bisa mengawasi 5 sampai 10 ribuan bahkan ada. Oh Itu ya, kan terlalu banyak oh jadi iya ya, iya. dari sisi perbandingannya. Ya walaupun nanti dari sistem yang akan kita bangun akan menjadi lebih sedikit tapi fokus dengan adanya risk management tadi Pak. Jadi berdasarkan Betul. risiko aja. Iya, Tapi kan tidak begitu yang nanti risikonya udah berkurang mau nggak mau kan kita expand lagi. iya, Jadi iya nggak betul. menutup kemungkinan memang SDM sangat Penting. perlu. Pak Frans, tapi apa ada semacam rule of thumb gitu ya? Rasio antara petugas pajak dengan wajib pajak di sebuah negara itu ada nggak kira-kira ya gitu? Rasanya kalau mau di generasi sih nggak ada Pak. Tapi paling banyak memang di Cina ya satu
mereka karena jumlah penduduknya juga banyak ya Juga Pak. banyak ya, betul. Jadi nggak apple to apple dengan kita Hmm, juga. Dulu memang pernah kita hitung seperti itu, tapi secara prinsip sih nggak terlalu ini Pak ya. iya, Nah yang menjadi ininya biasanya memang risk manajemennya tadi itu. iya, Jadi iya, bagaimana kita bisa fokus hanya pada kalau udah patuh, kalau Bapak udah patuh dengan kan nggak perlu kita awasin lagi Pak. iya, sebetulnya iya. Sampai itunya. Nah, tinggal mengembangkan sistemnya itu aja. Nah, tapi dari sisi biasanya yang di ini adalah tax audit ratio-nya Pak, perbandingannya berapa yang diaudit sama jumlah pegawai pajaknya itu yang perlu kita perhatikan. Nah, dari jumlah itu yang kita memang masih kurang. Mhm, mhm, Hmm. mhm. Pak Frans, belakangan ini kan banyak sekali sektor-sektor baru yang muncul dan sebetulnya kalau kita bicara berapa uang yang mengalir di situ cukup besar gitu. Ya, Misalnya saja pada saat COVID kemudian banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan melalui online dan itu kan karakternya beda kalau misalnya saya belanja ke mall gitu kan iya betul. pasti beda. Nah, jadi itu sebuah perubahan yang nampaknya kan memang memerlukan langkah-langkah antisipatif dari pajak. Kemudian satu hal ada isu juga dulu uh, pernah pernah kita lakukan pada mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi waktu itu database-nya kurang bagus, tetapi eh, kami-kami yang muda-muda pada masa itu, Pak Frans ya, gimana sih caranya mendeteksi apa namanya the high em, apa orang-orang yang punya pendapatan Hmm, tinggi gitu, ya, ya, ya. gitu ya. Hewlett individual Pak. Ya, Hmm, caranya gampang aja. Sekarang kita coba cari data kepemilikan mobil mewah, hmm, gitu ya, hmm. Pak ya. Data dan waktu itu kita kerjasama dengan Polda seluruh Iya, Indonesia. iya. Berapa mobil-mobil yang harganya 1M. Hmm, Waktu itu 1M udah mahal sekali Pak. banyak sekali, mahal sekali. Terus kemudian kita juga kerjasama dengan berapa orang-orang yang bayar teleponnya mahal, Nah, listriknya ya, mahal, ya. gitu ya Pak ya. Tapi yang cukup menarik Pak Fran waktu itu ini cerita apa sungguh-sungguh terjadi begitu. Pada saat kita melakukan pendataan mengenai jumlah mobil mewah, kemudian 3 bulan setelah itu di pasar mobil second banyak sekali mobil mewah dijual, Pak. Itu Jadi dampak yang tidak ini ya, iya ya yang itu tidak tuh. Jadi dikirakan. artinya nah konteksnya pada saat banyak sekali apa sektor-sektor baru yang kemudian punya potensi besar. Misalnya kita sekarang rame-rame bicara Bitcoin misalnya Pak Hmm, ya. hmm. Sebetulnya itu kan transaksinya mestinya juga ada added value-nya ya Pak ya. Ya, Tapi kan selama ini nggak bisa ketangkap gitu perdagangan online gitu. Nah untuk hal-hal yang baru seperti itu eh, Direktorat Jenderal Pajak kan nggak bisa cepat bergerak karena kan pada saat bergerak dan melakukan penetrasi kan harus ada landasan betul, betul. aturannya ya Ya, Pak betul. Frans ya. Ya. Nah, eh, sampai saat ini seberapa jauh Pak kita mengantisipasi hal-hal baru seperti itu gitu ya? Karena ini kan bisa menimbulkan unfairness decision juga Betul, sebetulnya betul, gitu. betul. Ya. Ya, betul sekali Pak. Memang perkembangan dari bisnis digital ini sangat luar biasa dan cukup apa meningkat tajam terutama sejak pandemi COVID-20 ini. Dan dari sisi kita memang sudah lama juga mengamati Pak. Bahkan dari waktu 10 tahun yang lalu juga kita sudah membuat satu kajian mengenai bagaimana yang perdagangan-perdagangan di marketplace itu luar Hmm. biasa meningkat sehingga kita memerlukan apa nih regulasi yang benar berarti Pak sampaikan bagaimana regulasi untuk bisa supaya orang-orang itu comply tapi di sisi lain kita tidak menghambat dari Hmm. Hmm. perkembangan marketplace itu sendiri. Nah, dengan adanya undang-undang HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu juga beberapa sudah masuk dalamnya Pak terkait dengan fintech misalnya. Misalnya contohnya peer-to-peer lending atau peminjaman secara online itu juga sudah kita akui sebagai perdagangan yang dikenakan pajak, tapi dari sisi eh, pemungutnya adalah para penyelenggara jasa peer-to-peer lending tersebut. Sehingga kalau misalnya ini kan ada marketplace untuk peer-to-peer lending ya Pak. Bapak misalnya butuh 1 juta, saya punya uang 1 juta. Nah, saya minjemin ke Bapak kan, tapi melalui sini. Hmm. Nah, saya nanti pajaknya dipotong
Jadi kayak kan saya kayak sebenarnya kayak saya investasi deposito tapi melalui pinjaman uang Bapak kan dapat penghasilan nih Pak, dari bunga dari atas pinjaman yang Bapak balikan itu kena pajak. Dulunya enggak. Nah, itu sekarang dikenakan pajak yang nanti dipungut oleh si penyelenggara. Ini juga untuk memberikan tadi yang Bapak sampaikan equal treatment antara misalnya orang investasi di deposito dengan orang investasi di peer to peer lending, mereka sama kena pajak juga. Kemudian juga terkait dengan yang tadi sampaikan Bapak terkait dengan Bitcoin juga itu juga sudah kita kripto dalam hal ini juga sudah dikenakan pajak, tetapi dari sisi penyelenggaraannya. Jadi apabila Bapak bertransaksi melalui kripto itu sekarang dikenakan pajak juga seperti halnya transaksi saham Pak. Jadi untuk transaksi tersebut dikenakan pajak. Termasuk juga NFT yang kemarin viral itu Pak, yang orang berfoto setiap hari terus harganya jadi melonjak, itu juga sudah kenakan pajak. Nah, yang kami sampaikan di sini adalah bahwa tadi pertama memang ini untuk kesetaraan, equal playing field, supaya nanti mereka yang melakukan bisnis di online itu juga sepatut-patutnya sama lah sama orang yang jualan di Tanah Abang atau di mall, mereka juga harus membayar pajak. Yang kedua juga ini kita ingin memberikan rasa kebersamaan, karena jangan sampai nanti tadi yang Bapak sampaikan ini kan merubah preferensi harga. Wah, ternyata di mall kena pajak, tapi kalau dibeli online jadinya nggak kena pajak, saya jadi belinya di sini aja deh gitu. Atau tadi mendadak jual semua rame-rame karena mobil mewah di data gitu. Jadi itu jangan sampai terjadi sehingga menimbulkan distorsi di sisi ekonomi. Nah, itu juga untuk kepentingan kita bersama. Dan yang terakhir juga kita ingin supaya ini menjadi pekerjaan kita semua bersama-sama, karena nggak hanya melibatkan Dijen Pajak aja. Jadi kita juga ingin supaya misalnya kalau tadi terkait kripto, Bapepti, kalau misalnya marketplace itu ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Info itu juga kita bersama-sama mengaturnya juga harus seirama. Jangan sampai nanti kita di sini kita mau ngenain pajak tapi di sana ini jangan pajakin dong, ini kan masih UMKM ibaratnya. Jadi harusnya ini membuat kita semua juga kompak sehingga negara dalam satu barisan gitu. Betul, Nah, itu mungkin yang perlu kita samakan juga. Karena ini untuk kepentingan negara juga. Memang yang namanya pajak orang pasti nolak lah, tapi nggak suka lah. susah. Tapi ya mau nggak mau ini bahkan untuk di level di luar negeri pun sudah dikenakan pajak. Ya, jadi ya mau nggak mau nanti pada akhirnya juga dikenakan pajak. Nah, terkait dengan tadi Pak, bagaimana kita mengetahui data dari orang-orang yang mungkin yang selama ini bertransaksi di luar negeri, ataupun kita juga punya namanya Auto Exchange of Information AOI. Jadi transaksi-transaksi keuangan di negara-negara yang bekerja sama dengan kita itu sudah kita lakukan pertukaran data. Jadi kalau Pak Maranto misalnya mohon maaf punya uang di Singapura itu tercatat juga di kita. Dan kalau misalnya belum dilaporkan itu bisa, jadi kita minta konfirmasi ke Bapak. Jadi pelan-pelan kalau dulu kita mungkin bekerja sendirian ya, sekarang negara-negara udah mulai mau bekerja sama. Jadi ya relatif lebih mudah dibandingkan 10-15 tahun yang lalu, karena kita harus mencari sendiri kan datanya ke luar negeri di mana. Sekarang orang karena merasa mungkin kalau dulu orang nyimpannya di negara-negara berusaha di negara-negara berkembang kayak kita, terus nyimpannya di negara maju. Jadi mereka nggak mau ngasih data ke kita. Tapi sekarang pengusaha-pengusaha besar ini nyimpannya di negara tax haven country Pak. Jadi merasa ditipu juga di negara maju. Akhirnya mau juga sama-sama dengan kita untuk saling transparan. Nah, pertukaran data itu sudah dimulai 2-3 tahun yang lalu, sehingga akan lebih mudah buat kita untuk tadi mendata dan mendeteksi transaksi-transaksi yang selama ini mungkin nggak kelihatan gitu Pak.